Selamat datang di Postik, Podcast of Statistik. Kembali lagi sama aku Diva Islaili. Dan hari ini kita kedatangan narasumber keren, yaitu Ibu Natria. Halo Ibu. Halo. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman Sobat Data. Siap. Halo Sobat Data, saya Natria, saya dari BPS Provinsi Jawa Timur. Saya ada di tim sosial, gitu ya. Jadi kami biasanya melakukan pengumpulan data untuk bidang sosial, seperti itu. Baik, jadi teman-teman sudah kenal ya narasumber keren kita hari ini itu siapa sih? Dan ada Ibu Natria ini teman-teman. Baik, Sobat Data pasti di sini udah familiar yang namanya statistik. Nah, tapi apakah Sobat Data benar-benar tahu apa sih itu statistik? Nah, supaya teman-teman lebih tahu, di sini kita akan mengulik lebih jauh mengenai statistik sendiri. Baik Ibu, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Sobat Data apa sih yang dimaksud dengan statistik? Jadi statistik itu bukan hanya kumpulan rumus ya Mbak Diva, seperti mungkin yang Sobat Data pahami statistik itu nyeremin banget. Itu mungkin salah satu mata kuliah yang paling dihindari kayaknya ya. Padahal itu tergantung bagaimana kita memaknai, bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang menyenangkan. Jadi kalau statistik itu sebetulnya kumpulan data, data apapun itu. Termasuk mungkin kalau di dunia perkuliahan, nggak usah jauh-jauh lah ya. Dari misalnya Mbak Diva suka makan seblak? Suka banget Ibu. Iya. Nah, salah satu contoh statistik itu adalah jumlah konsumen seblak. Nah, berdasarkan jenis kelamin lebih banyak mana? Perempuan atau cowok? Perempuan atau laki? Sepertinya lebih banyak perempuan ya kan? Salah. Mungkin secara umum kita ngelihat penggemarnya adalah perempuan ya, tapi kalau data sudah bilang ternyata kalau sudah ada survei pendahuluan sebelumnya, yang ternyata yang paling seneng makan seblak itu ada laki-laki, berarti itu adalah gambaran yang sebenarnya. Sama seperti misalnya konsumennya drakor sama dracin, lebih banyak cowok apa cewek? Jangan salah, sekarang bapak-bapak suka nonton drakor sama dracin loh. Jadi statistik itu sebetulnya adalah kumpulan data di mana kita bisa melihat gambaran secara umum dari karakteristik bisa dari populasi atau juga karakteristik dari sampel seperti itu. Tapi secara umum statistik itu adalah suatu ilmu atau kajian di mana dia mulai dari tahap pengumpulan data, kemudian dari kumpulan data tersebut kita juga lakukan pengolahan dengan beberapa metode tentunya. Setelah itu nanti ada suatu kesimpulan. Nah, dari kesimpulan itu kita bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya. Kalau misalnya untuk penelitian, mungkin dari hasil penelitiannya. Kalau misalnya untuk kajian pendahuluan, misalnya mau buka bisnis, itu adalah informasi awal apa yang kita butuhkan untuk membuka bisnis, seperti itu. Baik, tadi Ibu menyebutkan bahwasanya ada yang namanya populasi dan sampel. Mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Data apa sih itu yang dimaksud dengan populasi dan sampel? Oh ya, kalau populasi itu adalah berarti sekumpulan objek penelitian ya, kalau dalam hal istilah statistik itu. Jadi keseluruhannya ada, jadi dari seluruh objek. Sementara kalau sampel itu hanya perwakilannya saja, jadi hanya ada beberapa bagian. Jadi kalau contohnya misalnya kita ada di Surabaya gitu ya, kalau populasi adalah seluruh, untuk kalau misalnya objek penelitiannya adalah penduduk atau warga Surabaya. Nah, populasi itu adalah seluruh warga atau penduduk yang ada di Surabaya. Sementara kalau sampel itu hanya perwakilan. Jadi kalau di Surabaya itu ada 33 kecamatan, kita tidak melakukan pendataan di seluruh kecamatan, tapi hanya ada di beberapa kelurahan. Nah, itu pengambilan sampel, contohnya seperti itu. Nah, sebetulnya statistik itu kalau dilihat dari berbagai jenisnya itu ada beberapa ya Mbak Diva ya. Jadi ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial kalau untuk pembinangannya, kemudian ada
Kalau dari jenis analisisnya itu ada statistik parametrik ya, dan ada statistik non parametrik. Cuma kalau mau bahas itu kayaknya kita malah jadi kayak kuliah gitu ya. Jadi kita bahas yang ringan-ringan aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk kita sampaikan ke sobat data mungkin yang masih ngeri gitu ya dengan apa kata statistik itu, mungkin kita bisa lebih nyampaikan ke dalam bentuk yang lebih menarik seperti infografis gitu ya. Nah, itu sebagai salah satu contoh statistik deskriptif gitu ya. Bagaimana kita menampilkan misalnya tadi konsumen seblak tadi itu ya ditampilkan dalam bentuk grafik gitu yang menarik dengan disertai gambar seperti itu ataupun grafik gitu ya, supaya sobat data ya, sobat data itu bisa memahami data yang tersedia itu dengan tentunya dengan pembahasaan yang kekinian lah gitu ya. Kayaknya teman-teman atau sobat data lebih up to date terkait hal ini gitu. Iya, betul banget. Saya pun sebagai mahasiswa itu lebih terbantu membaca data dari infografis yang ada, Betul, Ibu, seperti itu. Nah, mungkin tadi kan Ibu membicarakan mengenai bagaimana data statistik ini digunakan dalam pemerintahan mungkin. Betul. Nah, selain itu mungkin manfaat dari statistik yang ada ini tuh seperti apa sih, Ibu, secara lebih luasnya gitu? Jadi statistik itu sebetulnya manfaatnya tentu banyak ya, Mbak Diva ya. Jadi statistik itu sebetulnya adalah alat untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi dengan statistik keputusan yang kita ambil itu bukan hanya berdasarkan feeling atau perasaan saja, tapi dia akan lebih objektif dan lebih terukur. Jadi manfaatnya yang paling yang pertama itu adalah mungkin adalah untuk mengambil keputusan. Kalau misalnya kita mau buka bisnis, mau buka usaha seperti itu ya. Kalau di daerah sini kan banyak mahasiswa nih gitu ya. Nah, kita ngumpulkan data dulu yang paling digemari oleh mahasiswa itu kira-kira kalau dari menu makanan seperti apa gitu ya. Kalau dari lokasi enaknya seperti apa, dengan konsep yang seperti apa. Nah, itu setelah pengumpulan data tersebut kita akan tahu, oh ternyata yang lebih banyak sukanya mungkin yang nuansanya vintage, di outdoor gitu ya, dengan menu yang variatif seperti itu. Nah, itu dari situ kita bisa mengambil keputusan. Selain itu juga kita dengan statistik kita bisa memahami kondisi nyata yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau ini mungkin seperti contohnya tingkat kemiskinan gitu ya. Tingkat kemiskinan, oh berarti jumlah penduduk miskin yang ada di wilayah Surabaya misalnya itu adalah sekian persen gitu. Atau misalnya inflasi untuk bulan Februari ini sekian misalnya gitu ya, berarti ada peningkatan gitu ya, ada perubahan daya beli masyarakat dan lain sebagainya seperti itu gitu. Nah, dan yang paling penting statistik juga digunakan untuk perencanaan pembangunan ya, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti itu. Gitu. Jadi kalau untuk perencanaan tentunya ini digunakan sebagai tahapan awal gitu ya. Jadi dari data yang ada itu biasanya kita menggunakan indikator-indikator capaian dari program pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Hasilnya seperti apa? Kemudian kita akan evaluasi kekurangannya itu ada di mana. Nah, dari situ itu sebagai langkah awal untuk perencanaan pembangunan berikutnya seperti itu. Baik, memang kalau bicara mengenai statistik itu emang fokusnya untuk data untuk kita mengambil keputusan ya, Ibu. Betul.